Selamat sore Sobat Seger, kembali lagi sama Mas Jo Channel. Hari ini kita akan berkenalan dan berbincang-bincang dengan salah satu tamu kita. Beliau adalah dokter spesialis THT yang ada di Jombang. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu tamu kita sore hari ini. Selamat sore dokter. Selamat sore Mas Dimas. Panggilannya siapa biasanya? Bagus aja Mas. Dokter Bagus. Iya. Ya? Iya. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu Dokter Bagus ini backgroundnya seperti apa, spesialisnya, dan juga mungkin dulu ngambil kedokteran dan termasuk spesialisnya di mana, silakan. Iya, terima kasih Mas Dimas. Selamat sore rekan-rekan Sobat Seger ya Mas. Sobat Seger panggilannya. Sobat Seger, saya ini kebetulan diundang dari Seger, dari Sobat Seger untuk mengisi podcast ya Mas ini. Betul. Podcast dalam hal ini di bidang THT KL. Kebetulan saya Dokter Bagus, THT KL di Jombang. Dulu saya sekolah S1 tuh ya di Surabaya, di swasta, di perguruan tinggi swasta di Surabaya. Kemudian selama 6-7 tahun dari dokter umum, kemudian sempat kerja 3 tahun. Oh, 3 tahun tadi nggak langsung spesialis Mas. Oh, nggak langsung spesialis. 3 tahun di rumah sakit, kemudian swasta juga di sini. Kemudian setelah itu 2016 berkat Tuhan juga saya kebetulan bisa sekolah lagi Mas. Awalnya emang amanya sih emang dulu sih minatnya ke penyakit dalam Mas. Oh, SPPD. Iya, SPD. Tapi kok memang kayak jodoh kan Mas ya. Oh iya. Jadi betul. kok jodohnya ke THT, jadinya setelah daftar kedua masuk ke THT. Ternyata memang cocok ke THT Mas. Jadi Cocok THT. Nah, itu pun di sekolah di Brawijaya, karena kan kalau emang spesialis itu namanya di negeri Mas. Oh, nggak bisa yang nggak bisa swasta ya? Iya. Meskipun kampusnya Bonafit itu juga nggak bisa? Ya, karena memang harus dinaungi pemerintah mungkin. Oh, mungkin di luar negeri gitu kayaknya ya? nggak sih Mas, bisa yang swasta juga. Oh, Jadi saya lulus tahun 2020, ya masih 2 tahun, masih muda nih Mas. Masih newbie nih, masih spesialis. Tapi ngambil dokternya itu di tahun yang 2000 pendidikan dokternya? Saya termasuk angkatan 2005. Lama sekali. Dari 2005, 2010, 2000 kan 6 tahun masih 2010, 2011 itu baru lulus dokter umum. Gitu Mas. Berarti dulu setelah ngambil pendidikan dokter, lulus langsung kerja dulu? Iya, kerja 3 tahun di rumah sakit di Jombang juga. Di Jombang juga? Iya, rumah sakit. Oh, baru setelah 3 tahun ada rezeki, akhirnya ngambil spesialis THT. Iya, awalnya penyakit dalam nggak lolos, jadinya berlain ke lain hati. Lah itu jadinya tambah jodoh. Iya. Kalau boleh tahu dulu kan ada banyak banget nih dokter terkait spesialis, ada penyakit dalam, mata, terus juga mungkin saraf dan lain-lain, tapi pilihannya jatuh ke spesialis THT itu kenapa kira-kira dok? Iya, awalnya memang kan saya dulu kan saya nggak tahu sebenarnya itu THT itu mungkin itu aja ya Mas. Tapi ternyata saya cari informasi, terus ya memang kan dulu namanya muda ya, ini mana ya prospeknya untuk kerja yang kedepannya banyak pasti kan saya balik Jombang pasien kan Mas. gitu ya. Betul. Kan, ternyata yang Jombang itu yang kurang memang THT juga. Oh, dan gitu. kasusnya memang banyak, tapi saya juga banyak kasusnya kok, tapi dikit ya dokternya. Saya juga tergerak karena itu Mas, makanya awalnya memang saya kan memang masuk itu kayak dalam tanda kutip belajar mencintai Mas, karena dari awal memang nggak minatnya tuh penyakit dalam. Penyakit dalam, benar. Terus terang saya tuh untuk kan ternyata juga ada operasi ya Mas, Mas ya. Ya karena ada operasi itu saya terus terang waktu awal-awal itu memang kurang terampil untuk berhubungan dengan jahit penjahit Mas. Nah ternyata di THT itu kan bukan saya nggak suka Mas, karena itu saya sadar kok saya itu kurang terampil. Ternyata memang setelah saya sekolah mendalami, ternyata memang kayak jodoh Mas ya. Jadi memang tambah asik gitu, tambah gitu. Happy Mas di sini. Jadi ya kayak gitu. Ya ini menarik, tadi katanya di Jombang itu dokter spesialis THT itu hanya sedikit. Itu berarti berapa kalau boleh ini untuk disebut angkanya? Kalau aja saya itu cuma hanya 3 orang. Dokter Bagus, Dokter Fatin, satu lagi? Sanes, dokter satu dokter saya, dokter boleh sebut nama ya Mas ya? Boleh. Dokter Purnaning, kedua dokter Kiastan. Oh iya, Dokter Fatin mata nih. Oh iya. Oh, hanya 3 ya? Yes, saya 2 cowok, 1 cewek Mas. Jadi salah satu pertimbangannya juga karena kayaknya di Jombang ini masih sedikit, jadi prospeknya kayaknya bagus. Kasusnya juga banyak juga, banyak yang. Nah itu kalau dokter kan ditempuh 4 sampai berapa tahun ya? Kalau dokter umum itu rata-rata 3,5 sampai 4 ya?
Kalau dokter S1-nya itu S1-nya. 3 sampai 4 tahun Mas. Karena ada yang percepatan juga. Kemudian kalau spesialisnya untuk dokter kan setelah dokter esket itu Mas ya, nah istilah sarjana kedokteran, terus itu praktek ke rumah sakit itu koas itu koas ya? itu ya Mas ya, betul. Itu 2 tahunan. Jadi total dari sampai meneroleh gelar dokter umum itu 6 tahunan Mas. 6 tahun. Setelah 3 tahun kan Mas, jadi 3 tahun saya kerja itu, setelah itu tadi saya sekolah lagi 4 tahun. Jadi kalau sekolahnya tok di total 10 tahunan Mas. 10 tahun. Oh, ya. Bukan 3 tahun dong ya yang spesialis. Bukan, spesialis semua itu rata-rata minimal 4 tahun Mas. Oh. Rata-rata minimal 4 tahun. Spesialis apa aja sih? Dan di Brawijaya ngambil? Dia di Brawijaya waktu bulan di Brawijaya. Kebetulan saya juga Brawijaya dokter. Oh iya. Cuman saya beda fakultas. Iya, enggak apa-apa. Di belakang sama alumni. Sama alumni. Sama alma mater. Iya. Berarti ini dan lulus dari spesialis THT itu 2020. Iya. Berarti kurang lebih sudah praktek sebagai dokter spesialis THT 2 tahun ini dok. Iya, 2 tahun. Iya, nah, itu kira-kira suka dukanya dokter spesialis THT apa? Satu Mas, mungkin kan ya kalau dari Indonesia itu kurang ngetren mungkin ya dokter THT itu ya Mas. Satu gitu. Jadi mungkin kurang dikenal. Kurang populis lah kira-kira. Iya. Kalau emang fakultas spesialis yang besar itu kan di Indonesia kan 4 ya Mas. Penyakit dalam, kandungan, kemudian bedah, selanjutnya saraf. Sauter itu Mas. Bukan ya? Penyakit dalam, kandungan, bedah sama anak. Bedah. Nah, itu yang anak juga termasuk gede ya. Ya? Mungkin itu yang lebih ngetren. Tapi memang ternyata karena itu saya suka tantangan Mas, suka challenging ya, suka perjalanan. Tapi karena ini kan termasuk sedikit juga dokternya, kasus-kasusnya banyak. Jadi saya mulai melihat Mas, karena memang karena belum dikenal ya, jadi memperkenalkan. Saya juga awal-awal juga kayak gini Mas, sering-sering ngisi radio, terus ngisi talk show. Berarti gitu, sudah Mas. Terbiasa di depan kamera lah ya. Lumayan lah Mas. Tapi memang ya sukanya ya tadi dukanya sih lebih ke sifat tantangan sih Mas. Ya mungkin tantangan lah. Ya, jadi saya berkerentak gitu Mas ya. Kerentak ada gairah untuk ingin memperkenalkan ini loh THT, nggak hanya selain kalau dua orang mandel aja sih Mas ya. Ternyata banyak hal yang dibahas dan memang sering terjadi. Bahkan yang saya nyinggung tentang COVID pun ya awalnya kan pasti lewat hidung Mas ya. Iya. Nggak mungkin langsung ke paru-paru kan. Itu kan iya. Kan nggak mungkin langsung ke paru kan, pasti pintu masuknya itu. Makanya penting memang. Bukan saya menyingkirkan lain yang lain. Penting, tapi memang salah satu yang penting karena kan memang termasuk pernafasan Mas. Area pernafasan kok THT. Iya, kalau membahas terkait THT itu kan ini yang sedang ramai sekarang dibahas itu kan rhinosinusitis dok ya, sama cuci hidung saring. Nah itu apa sih dok kalau boleh dijelaskan? Nah, terkait dulu kan kalau orang sebut ya Mas Dimas, dulu itu namanya sinusitis. Itu kalau kita dari dasarnya sinus itu kan sinus ya, area rongga sinus itu ya. Itis itu namanya peradangan atau infeksi Mas. Nah, setelah beberapa kajian, setelah beberapa perubahan, jadi namanya rhinosinusitis Mas. Rhino itu hidung, sinus itu. Jadi intinya gini, 2 kata gitu. Ya, intinya ini suatu peradangan atau yang mengenai mukosa atau lapisan di hidung dan sinus. Jadi intinya gini, kalau orang sinusitis pasti kena hidung juga gitu Mas. Peradangannya juga ya hidung ya sinus. Nggak mungkin sinusnya kena, hidungnya enggak. Mungkin salah satu. Pasti dua-duanya. Pasti dua-duanya. Makanya digabung rhinosinusitis. Itu memang pada perbedaannya ada yang akut itu dari durasinya Mas ya. Akut itu kurang dari antara range-nya 1 bulan, kalau kronis itu di atas 3 bulan misalnya gitu. Range-nya sampai 3 bulan ke atas gitu. Itu dinamakan kronis Mas. Misalnya di tengah-tengah itu ada namanya subakut, tapi sekarang dibagi cuma akut sama kronis gitu aja Mas. Iya, simpelkan cuma 2 gitu. Iya, jadi model gitu. Terus tandanya karena tadi gejala akut sama kronis, tandanya gejala sama yang ritis atau gejala hidung yang lain itu ada nyeri tekan di pipi, dahi Mas, di pipi dahi karena gejala kan sinus kan di area sini. Ke pipi dahi, ingusnya juga belendir, kuning, keruh biasanya Mas. Bisa bau, bisa enggak, pokoknya keruh gitu Mas. Enggak encer, kalau encer bukan bening, bukan. Kalau bening lain, bukan peradangan itu. Terus bisa jadi penurunan pembauan. Nah, itu Mas. Lah, itu kira-kira penyebabnya apa, dokter? Lah, penyebabnya sendiri sebenarnya rhinosinusitis ya atau sinusitis yang dikenal kawan-kawan sekalian itu bisa banyak sebenarnya Mas Dimas. Jadi yang paling sering memang yang gara-gara rintis sendiri. Rintis itu ya tadi nanti kita bahas juga. Rintis itu tentang kalau rintis itu alergi Mas atau peradangan. Peradangan pada hidungnya sendiri.
hidung sendiri, bukan yang rongganya itu. Bukan sinusnya. Bukan sinusnya. Radang pada sinus penyebab apapun, entah itu alergi, entah itu infeksi, entah itu karena paparan asap mungkin Mas ya. Itu menyebabkan rhinosinusitis. Rokok itu juga bisa jadi ya? Bisa. Kan itu kan paparan polutan lah Mas istilahnya, polusan. Jadi atau kedua juga infeksi. Jadi penyebabnya memang banyak Mas faktornya. Jadi makanya sampai sekarang pun kita masih kalau menangani sinusitis itu tidak harus langsung serta-merta operasi enggak Mas. Jadi diobati dulu, nanti juga kita akan cuci hidung juga. Maksudnya konvensional dulu, berarti kalau memang berapa bulan tidak perbaikan, tidak ada prognosis yang jelas, baru kita lakukan tindakan operatif atau lainnya, gitu Mas. Berarti cara pengobatannya itu nggak harus langsung operasi gitu ya, tapi konvensional dulu pakai obat gitu ya? Iya, pakai obat. Nah itu kalau misalkan ya, tadi kan bisa dari misalkan lingkungan tadi ya, termasuk asap, asap itu juga mungkin dari kendaraan, bisa juga dari rokok dan segala macam. Nah itu kira-kira cara kita mencegahnya biar nggak terkena rhinosinusitis itu gimana dokter? Iya, kan tadi kan penyebabnya banyak ya Mas Dimas ya, polusi, iritasi, infeksi dan lainnya. Tentu saja kita harus menjaga kesehatan, kebersihan rongga hidup dan saluran pernapasan kan. Hati-hati kan telinga, hidung, tenggorokan ini kan satu kesatuan Mas. Satu kesatuan. Jadi itu memang harus jaga. Selain itu ya selain juga jaga kesehatan, hidup sehat gitu Mas. Kemudian juga olahraga. Kemudian yang tidak kalah penting yang saya mau tekankan lebih dalam nanti cuci hidung Mas. Cuci hidung pakai infus Mas. Infusnya normal salin namanya. Kalau bahasa di Masdisnya NaCl 0,9%. NaCl berarti itu garam dok ya? Iya garam, tapi ini kalau di orang itu cuma di steril Mas. Jadi jangan membawa garam sendiri ya. Nanti garam dapur dibuat cuci hidung. Konsentrasinya jadi harus steril juga airnya dipakai. Jadi tidak boleh air keran gitu. Makanya harus pakai air yang mineral gitu jangan, karena konsentrasinya juga berbeda. Kalau dilihat emang harus sesuai karena kan masuk ke tubuh Mas ya. Meskipun cuma enggak masuk. Berarti harus pakai NaCl berapa tadi? 0,9%. Tapi yang ada juga memang yang istilahnya ada 3 Mas ya, isotonis itu yang 0,9%, maksudnya yang normal Mas ya, atau yang hipertonis jadi konsentrasinya lebih tinggi tapi nggak boleh lebih 3% atau enggak di bawah 0,9%. Tapi yang sering kita pakai yang 0,9%. Karena memang sesuai dengan cairan tubuh di manusia, jadi memang nggak masalah gitu Mas. Selain tadi ya misalkan menjaga kesehatan dan juga misalkan olahraga juga cuci hidung normal salin. Itu misalkan kita juga cara mencegahnya mungkin pakai masker itu juga bisa ini nggak dok mencegah terkena rhinosinusitis. Selain untuk pencegahan untuk polusi ya bisa Mas, karena kan juga membentengi kita Mas ya dari paparan udara hewan, kotoran, debu itu bisa Mas. Tapi itu emang proteksi proteksi fisik lah Mas. Kalau yang pastikan namanya sekecil apapun kan masih kena Mas. Jadi caranya juga cuci hidung ya kayak tangan kita kotor ya kita cuci Mas. Ini sama aja hidung kita pasti kan gitu ya, menyaring kotoran, debu dan kuman kan Mas. Jadi harus kita cuci. Cuma kayaknya belum kalau mungkin saya yang kurang tahu dok ya. Cuma kayaknya kalau di masyarakat kayak masih ini nggak sih, masih jarang yang pakai cuci hidung itu. Iya, terus terang saya pun kalau selama ini 2 tahun ini pengalaman saya praktek itu memang saya sering memperkenalkan, mengajari bahkan nanti ke pasien, Bu, Pak, Mas, Mbak, edukasi ya Mas benar. Terus nanti cara ini kalau pilek kayak gini lebih baik dicuci hidung daripada dibuang ingusnya. Itu memang gak disarankan Mas dibuang ingus yang kenceng, itu memang kan bisa iritasi Mas, bisa berdarah juga. Kalau lama-kelamaan kan kayak panas gitu. Iya betul. Orang dulu bahkan kalau anak kecil itu sedot kalau salah Mas ya. Itu salah. Nah itu anak-anak sekarang itu bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pakai ini cuci hidung ini Mas. Makanya itu saya ini kan jangan sederhana. Kalau bayi masih umur berapa? Intinya sih cuci hidung nih anaknya bisa duduk ya Mas. Kalau bayi masih kalau bisa miring pun saya belum ada pengalaman, tapi saya yang pernah pengalaman tuh usia 2 tahun bisa. Ya bisa duduk gini Mas. Ini kan bisa buka kan nanti kira-kira umur 1 tahun lah. Karena posisinya kan memang nyemprotnya kan ada kanan kiri dengan membuka mulut, pasnya dari mulut gitu loh Mas. Betul. Jadi intinya kan bisa kok istilahnya bisa diajari gitu enak gitu loh Mas. Jadi bisa mendengarkan instruksi kalau anak segitu kan kadang-kadang masih. Tapi paling aman ya pakai cuci hidung gitu Mas. Kalau kayak sakit rhinosinusitis itu bisa sembuh total nggak sih dok? Atau nanti kambuh lagi? Oh iya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan pada saya, pasien-pasien juga, pada teman-teman juga.
sebenarnya sinusitis itu kan suatu peradangan mas. Kalau sudah, ini kan ada yang akut mas ya, ada yang akut sama yang kronis. Kalau dia akut mas, jadi kurang dari sebulan tuh, itu kemungkinan bisa sembuh bisa. Sembuh nggak kena itu lagi? Iya bisa. Bisa ya. Tapi kalau karena kan mukosa mas ya lapisan itu ya, itu bisa healingnya sempurna. Tapi kalau sudah kronis mas, sudah 3 bulan itu healingnya nggak sempurna. Jadi lapisannya pasti istilahnya bentengnya sudah rapuh mas. Jadi pasti kambuh-kambuhan nih mas. Jadi kalau sudah sinusitis yang kronis mas, kita ngomong kronis mas, itu pasti dikatakan sembuh tidak, tapi dikatakan terkendali. Jadi adapun gejala kayak tadi saya bilang, tekan pipi, dahi, pilek atau ingusnya kuning kental itu mas, itu tidak sampai mengganggu aktivitasnya pasiennya. Jadi istilahnya tidak tidak mengganggu kualitas hidupnya mas. Nah itu mas, jadi tidak sampai mengganggu. Tapi apakah yang kronis itu misalkan dioperasi gitu, apakah bisa sembuh total? Nah, operasi pun kita juga ada beberapa mas teknik operasi, itu pakai endoskopi ataupun caranya itu tujuannya hanya mengurangi gejala yang dominan. Jadi tidak semua pasien itu gejalanya cuma hidung buntu, ada gejalanya cuma kurang pembauan mas. Oh gitu? Iya. Jadi itu, kalau nanti kan sebelum pasien setelah kita tanya jawab sama pasien, kita lihat di rongsennya kok sinusitis ini yang paling diutamakan atau gold standar ya istilahnya mas ya, itu pakai CT scan. Nah, di CT scan itu dilihat mana nih yang daerah mana sih yang gangguan yang berat mana, di daerah mana, sinus kan banyak mas, ada beberapa bagian, ada beberapa area, itu mana yang lebih berat, itu yang kita goalnya itu dulu, yang kita operasi istilahnya gitu dulu. Oke. Jadi memang bisa kambuh mas. Jadi kita menjanjikan pasien itu kita mengurangi gejala ya Pak Bu, tapi kita nggak menjanjikan sembuh total. Emang goalnya emang tidak sembuh total. Akhirnya ya itu yang disampaikan adalah terkendali gitu. Iya, tapi tidak sembuh total. Betul Mas Dimas. Terkendali. Nah, terus ini dokter terkait tadi menarik ya, cuci hidung itu kan belum mungkin belum familiar lah di masyarakat kita itu. Mungkin bisa dijelaskan kayak apa metodenya atau caranya seperti apa sih cuci hidung salin itu tadi dokter? Iya, nah ini metodenya sebenarnya sederhana sih rekan-rekan juga. Pertama kan ini saya peragakan pakai jari aja ya. Jadi ini kan katakanlah sudah sepet ya mas. Ya, sepet isinya bisa 20-50 cc. Kalau anak kecil bisa 20 cc. Jadi isinya diisi infus tadi, yang kecil tadi. Terus kita kalau hidung yang sisi kanan kita ambilnya kiri mas, gini mas, kita masukkan, disuntik, ditekan gitu ya? Ditekan, ini masukkan gini mas, sambil buka mulut mas, nafasnya dari mulut mas, biar gitu. Terus kita dorong pelan-pelan gini mas. Ya, sampai nanti bisa airnya keluar. Sampai airnya nanti keluarnya bisa lewat hidung sini atau lewat mulut. Kalau tertelan pun tidak masalah. Nggak bahaya dok? Nggak bahaya, karena memang kan sesuai karena itu pun kan masuk ke darah juga mas. Tertelan nggak? Memang rasanya sih asin sih, karena kan memang kan kayak garam. Kalau kiri ya sebaliknya mas Dimas. Ya miranya ke kanan. Gitu aja ya. Itu dilakukan sesering mungkin. Itu apakah boleh dilakukan sendiri atau harus sama dokter atau tenaga kesehatan gitu? Itulah gunanya mas. Waktu saya memperkenalkan itu biar mereka bisa melakukan sendiri. Karena memang tujuan kita memang bisa mandiri. Biar bisa mandiri. Karena memang cara ini juga murah, enggak terjangkau lah mas, harganya nggak sampai 10 ribuan ada cairannya itu mas, cepatnya juga, jadi nggak sangat terjangkau dan efektif dan nyaman juga di masyarakat. Terus ini dokter, apakah semua orang itu boleh melakukan cuci hidung atau ada orang-orang tertentu kayak contoh misalkan ibu hamil itu nggak boleh atau seperti apa? Bebas mas, relatif semua bisa, kalangan bisa melakukan, bahkan yang saya orang yang mungkin yang sudah bisa. Asalkan instruksinya benar, mungkin ada, mohon maaf kalau mungkin ada cacat-cacat yang non-sewu kayak kelainan di bibir sumbing gitu agak susah mas ya. Tapi memang bisa kok mas, bisa dilakukan, cuma memang ada trik-trik khusus lah kalau ada kelainan di area mulut dan hidung. Berarti semua kalangan bisa boleh. Hanya batasannya tadi usia ya, kalau bayi ya mungkin instruksinya kan kalau belum bisa duduk mas ya. Iya, belum bisa duduk itu tadi ya. Oke. Nah, terus kalau tadi misalkan kita rutin cuci hidung biar kita saluran pernapasannya bersih dan terhindar dari rhinosinusitis tadi. Kalau misalkan sebaliknya dokter, kalau terlalu sering cuci hidung itu apakah ada dampak negatifnya? Iya, memang sih secara teori, secara pengalaman saya itu memang
hampir tidak ada efek samping dan tidak ada akibatnya, Mas. Karena ini kan normal salin, jadi itu larutan tuh cairan salin atau cairan larutan fisiologis lah, Mas ini. Ini istilahnya larutan fisiologis. Jadi itu sesuai dengan cairan tubuh di manusia, Mas. Jadi itu memang ya kayak karena dia setara, Mas, ya sama kita komposisinya atau istilahnya sinkron lah, Mas. Jadi hampir tidak ada efek samping. Mungkin kadang-kadang rasa terbakar atau lecet mungkin kekencengan, Mas, ya ngemprotnya gitu. Tapi hampir tidak ada efek samping sih, Mas. Apa enggak ini, dokter? Kayak misalkan kita yang misalkan pilek ya. Pilek terus di sisi itu kan. Di sing-sing. Nah, itu terus kalau terlalu sering itu kan kayak apa ya? Merah terus kayak istilahnya ya karena terlalu sering lah. Rasanya kayak pengar gitu rasanya. Itu nanti kalau terlalu sering cuci normal salin apakah juga bisa seperti itu? Bedanya, Mas, kalau sing-sing atau sisi itu ya kalau bahasa itu kan kenceng, Mas, kita. Itu memberi tekanan yang besar, dorongan dari dalam keluar. Kalau ini kita memberi tekanan dari luar ke dalam, tapi tekanannya rendah, Mas. Tekanannya terkontrol. Jadi nggak swot gitu, enggak. Pelan aja, Mas. Set. Penting nanti intinya kan kayak irigasi lah, Mas. Jadi nggak perlu kita kencang, dialiri ya. Iya, dialiri. Biar kotoran di dalam itu keluar. Kotoran kuman peradangan itu keluar, Mas. Jadi makanya efek sampingnya hampir tidak ada. Oke. Terus Mbak masuk juga mungkin di pembahasan terkait Omikron lah atau COVID lah. Kemarin kan COVID itu sumber paling paling utamanya kan masuk melalui pernapasan. Mas. Dan itu apakah bisa dicegah atau mungkin diobati? Misalkan orang sudah terkena COVID, terus sering cuci hidung, apakah itu nanti dia bisa negatif COVID? Nah, ini memang belum ada penelitian yang sih, Mas, tentang yang signifikan untuk cuci hidung. Tapi cuci hidung sangat membantu penyembuhan COVID, Mas. Karena kan tentu saja kan itu kan COVID kan masuk virus, Mas, ya. Virus kan memang kan daya tahan tubuh kita pengaruh juga dengan beberapa obat. Berarti itu kenapa virus itu intinya sulit disembuhkan karena memang virus itu satu, Mas, senang bermutasi. Dia senang berubah sifat, berubah gitu ya. Jadi memang pencegahannya atau penanganannya ada yang kasus COVID pun selain untuk dikasih antivirus yang kayak Favipiravir itu yang sesuai Menkes, Mas, ya. Juga obat-obat kayak obat paracetamol, obat anti nyeri dan lainnya. Antibiotik juga ya. Antibiotik itu memang sebenarnya tidak ada Mas, efek yang karena ini virus, Mas, ya. Misalnya kan saya ini kan virus nih, kenapa kamu obat antibiotik kan nggak cocok nih? Nah, itu kan virusnya kan gitu ya, kayak ngece lah ya. Jadi intinya ya dicuci hidung aja. Itu membantu. Jadi membantu banget mengeluarkan, pasti kan kalau orang pilek kan normalnya, Mas, ya. Pilek aja biasa bukan COVID pun pasti mengental, Mas, ya. Dia di sini, di tenggorok, di hidung itu kan mengental. Jadi didorong, dikeluarkan biar tidak menumpuk itu loh, Mas. Infeksinya tidak terlalu berat. Biar at least kalau nggak bisa menangani COVID sampai hasil negatif, at least bersih pernapasannya, gitu kan. Kan tujuannya kan memang membersihkan saluran nafas dari peradangan dan kuman gitu, Mas. Dokter, ini kita mungkin masuk ke sesi selanjutnya, dokter. Ini ada beberapa pertanyaan dari sobat seger kita atau pemirsa kita pada sore hari ini. Ada banyak sekali, dokter. Nggak apa-apa ya, dokter. Kita tanyakan semua karena ini teman-teman itu banyak yang bertanya-tanya, mungkin juga terkait dia yang lagi pilek atau sedang ada kendala terkait telinga dan segala macam. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada juga yang tanya terkait anaknya yang masih bayi. Jadi saya tanyakan pertanyaan dari sobat seger pada sore hari ini. Yang pertama, keterlambatan berbicara pada balita, ini mungkin agak jauh, dokter ya, atau anak yang berhubungan dengan THT, apakah ada dan sebaiknya harus seperti apa? Terima kasih. Dari itu ada namanya, Mas Dimas, ya? No name ini, nggak disebut namanya. Terima kasih pertanyaannya. Itu namanya kalau bahasa di THT, Mas, ya, atau bahasa di anak juga bisa. Itu speech delay kan penundaan, speech kan bicara gitu. Jadi lambat. Jadi waktunya bicara tidak bisa terlambat dia. Itu memang dari sebenarnya, Mas, kalau konsensus dunia, Mas, ya, speech delay itu memang ada faktor-faktor yang pemberat atau bukan, maksudnya penyakit di kandungan tuh, maksudnya di ibu itu, atau memang ada suatu kasus-kasus tertentu yang keturunan, Mas, kasus-kasus yang menyebabkan dia speech delay. Dan mohon maaf mungkin yang gara-gara punya sakit-sakit kayak sebenarnya autis, ADHD, terus yang penyakit yang
malformasi atau kekurangan gizi menyebabkan jadi semua kan pembentukan organ itu kan perlu gizi ya Mas. Nah itu kan gizinya kurang baik pasti spidolea. Spidolea itu di bidang THT memang kita ada screeningnya. Misalnya kita kolaborasi sama dokter anak, dokter saraf, dokter medik Mas. Karena spidolea ini suatu pekerjaan yang apa ya Mas? Kita kan multidisiplin ilmu gitu ya? Betul Mas. Karena ini kan pekerjaan menyiapkan anak ini kan suatu yang unik Mas. Jadi kan generasi bangsa Mas. Jadi kita menyiapkannya memang apa? Jadi kita selain tes pendengaran, tes fungsi bicara juga. Jadi di bidang diet itu Mas. Dan ini kita kolaborasi kalau memang kok tumbuh kembangnya tidak sesuai ya nanti kita kolaborasi sama anak. Kalau memang ada gangguan saraf kita dokter saraf juga. Kalau memang ada cacat atau gimana kita ke rehab medik gitu Mas. Jadi memang spidolea ini sampai sekarang pun memang menjadi PR kita Mas ya. Berarti memang belum ditemukan penyebabnya gitu Dok? Iya, jadi penyebabnya banyak Mas. Multifaktorial gitu ya? Mas ya. Sama kayak tadi kita sinusit tadi. Jadi tidak mesti karena ini kita. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ini pertanyaan dari Once Michael. Ini bukan Once Michael ya, tapi Once Michael. Ada pertanyaan terkait anaknya. Dokter, ini anak saya umur 3 bulan sampai sekarang umur 2 tahun. Kalau habis panas terus batuk pilek, telinganya itu keluar lendir yang baunya agak amis. Jadi setiap lendir itu keluar sebelumnya anak saya nangis terus Dok. Nah itu kira-kira gimana ya Dok solusinya? Ya, terima kasih Mas Once Michael. Itu ada THT tadi kan ngomong telinga hidung tenggorok Mas. Itu kita organ itu Mas ada satu namanya Mas tuba atau pipa Mas. Itu eustachius. Itu saling berhubungan Mas. Tuba itu yang di telinga itu ya? Itu nyambung? Itu nyambung Mas, antara hidung, tenggorok sama telinga itu nyambung Mas. Iya. Itu lah terutama kalau di telinga tengah Mas. Hidung sama tenggorok. Pipa itu Mas, kalau salah satu kita radang entah di telinga, hidung, tenggorok, itu menyebabkan gangguan di yang lain. Makanya kita kalau batuk pilek pasti batuk pilek nyeri tenggorok. Karena emang ada pipa yang saling berhubungan ini, connect kemana-mana. Pada tadi kasusnya putra yang Mas Once tadi, kenapa kok telinga bisa sakit? Lah, waktu kita pilek, waktu kita nyeri tenggorok atau peradangan fluid atau kalau namanya sinusitis akut Mas ya. Itu radangnya atau kumannya itu sampai ke telinga tengah Mas. Ke gendangnya itu. Pertama emang radang Mas. Paling pertama radang biasa. Lama-lama itu dan bisa membengkak. Bengkak, pecah kan Mas. Akhirnya meletus balon tuh. Nah itu bisa keluar cairan dari situ. Itu kalau maksudnya kalau keluar cairan itu apakah gendang telinganya jebol apa? Betul, pecah. Tapi bisa kalau diobati selama langsung diobati gitu Mas, bisa healing sendiri. Bisa healing, bisa baik. Berarti gendang telinga itu bisa ini lagi, nutup lagi. Kasus-kasus yang gendang telinganya lubang itu karena pengobatannya waktu seperti itu tidak sempurna Mas. Gitu. Jadi ya sudah biarkan aja. Karena memang kalau sudah pecah Mas, udah enak Mas, nggak nyeri. Tapi nggak di-healing ini masih ada kumannya. Itu pertama memang seperti lubang jarum Mas ya. Kalau awal pecah ya. Itu tapi kalau berulang itu lama-lama tambah lebar Mas. Ya, makanya itu perlunya diobati. Nah, ini kalau masih 2 tahun gitu, kira-kira diobatinya gimana? Ya, selain dengan obat minum Mas ya, obat minum, antibiotik, anti radang, obat anti nyeri juga, dan obat tetes. Kita lihat Mas. Nah, biasanya pengalaman saya selama 2 tahun itu memang Mas selama ini membaik sih Mas. Kalau memang langsung orang tua dilakukan cepat gitu Mas. Cepat ditangani gitu ya? Saya kan coba beberapa pasien tuh kenapa kok ternyata rupanya kok memang sampai lubang gara-gara memang tadi Mas late atau enggak terlambat. Maksudnya ya sudah kayak orang dulu mungkin masih sudah minum paracetamol aja mungkin ya, tapi nggak dilihat pokoknya karena sudah pecah. Ya kayak balon kayak bisul Mas. Kalau pecah kan lega Mas enak. Padahal itu masih ada sisa infeksi, sisa radang itu Mas. Berarti harus dikeluarkan semua gitu. Iya, berarti ya kalau sudah jebol gitu ya makanya sama obat Mas, sama itu bisa kan dibersihkan. Kalau di poli itu saya bersihkan Mas pakai larutan tertentu biar itu sisanya itu tidak menimbulkan peradangan selanjutnya gitu Mas. Selain juga tadi Mas jaga kesehatan dan gizinya harus tercukupi. Ada lagi pertanyaan dari Sobat Seger yang ada di Instagram dokter. Dari maftuha.mukaromah. Titip pertanyaan guys, aku kan babil atau batuk pilek udah 2 minggu, terus telingaku sampai sakit nggak bisa dengar. Sakit telinganya itu kadang kanan, kadang yang kiri, dan rasanya kayak kemasukan air lah. Itu kira-kira apakah karena batuk pilek atau
kenapa ya dokter? Ya tadi nyambung sama Mas Onci tadi sih. Ya kan tadi gara-gara tuba tadi Mas. Oke. Yang menyebabkan gangguan di telinga juga. Berarti ada ya bisa dari itu ya, bisa pileknya itu ya? bisa dari batuk pilek. Aktivitas itu kan nggak nyaman ya, dokter. Terus orang itu kadang ditanganinya pakai inhaler. Itu sebenarnya baik nggak sih? Oh, inhaler, iya. Ya. Ya ini memang inhaler itu kan hangat ya Mas sifatnya. Hangat, kemudian sifatnya juga melegakan lah tanda kutip. Sebenarnya kalau dia masih buntu Mas ya, tidak efektif Mas. Tidak efektif? Iya, karena kan emang tubuh lendir itu kan tujuannya kan tidak. Jadi organ kita tuh hangat lah Mas. Lah, lendir kita itu dijaga hangat. Kalau dia katakanlah pilek diberi itu, ya emang hangat sih Mas. Cuma peradangannya itu nggak bisa tuntas. Oh. Jadi kan emang itu isinya kuman, lendir itu Mas, kuman, sel radang atau sel apapun yang menyebabkan dia pilek Mas ya. Kalau dia tidak dikeluarkan dulu, jadi inhalernya juga nggak meresap Mas, tidak sampai istilah di sel-selnya itu. Jadi emang kok saya lebih pilek ya, lebih dicuci hidung dulu, monggo dibarengi inhaler. Itu pun tapi jangan sampai keterusan Mas, karena kalau inhaler itu kan kadang-kadang ada sifatnya panas, iya, itu bisa mengiritasi Mas. Oh iya. Makanya tidak boleh ya sesekali tidak masalah, tidak sesekali ya. Iya. Tidak harus. Berarti kalau mampet pun itu pakai inhaler nggak mengobati ya, cuma mungkin ada perasaan lega gitu ya, karena hangat. Iya gitu betul, ya. karena memang kan lendir itu menjaga kehangatan lah Mas di situ. Ada lagi pertanyaan dokter, ini pertanyaan seputar anaknya lagi nih. Oh iya, monggo. Dari Anastasia, tanya terkait anak saya usia 5 tahun 4 bulan, lahir 28 minggu dengan berat badan 1.700 gram. Ya. Waktu baru lahir dia di inkubator 15 hari. Waktu dulu bayi, terus ia suka panas tinggi hingga mencapai 40,1 derajat Celcius. Tapi alhamdulillah nggak pernah kejang, bahkan pernah dicek di lab, nggak kenapa-napa. Saat ini perkembangan ia cukup bagus dalam fisik dan kondisi badannya cukup sehat. Pertanyaannya, wah ini panjang dokter. Agak curhat ini Anastasia ini. Kenapa ya anak saya kalau ngomong selalu kenceng banget, gak bisa pelan, dan kalau diajak ngobrol pelan itu dia nggak kedengeran. Bahkan saya ulangi beberapa kali tetap nggak kedengeran. Kalau saya ngomong dengan nada tinggi dia baru kedengeran. Nah itu kira-kira ada efek dari itu nggak yang waktu dia lahir itu dokter? Iya. Ini pertanyaan yang bukan pertanyaan sih Mas, bukan pernyataan dan pertanyaan yang sering dialami beberapa ibu sama orang tua ya Mas. Jadi kan ini kan kadang prematur ya Mas ya? Iya, prematur, juga berat badannya kurang dari 2,5 kan normalnya kita lihat 2,5 1,7 tadi. 1,7 kan kecil sekali ya Mas. Iya. Jadi memang kalau dia sudah tidak normal, lahirnya juga prematur juga, kemungkinan besar ada gangguan pematangan di otaknya yang berhubungan dengan pendengaran Mas. Itu sering terjadi memang. Makanya kalau kita pun di THT di Indonesia juga mengusahakan namanya screening Mas. Ada screening juga, dan ada screening bayi baru lahir Mas. Itu kayak dites pendengaran gitu. Jadi tesnya kayak gimana? Kayak dipakai MP3 apa gimana gitu? Ya itu memang kayak MP3 Mas. Jadi dipasangi kayak headset gitu Mas ya. Padahal bercanda tapi ternyata beneran. Tidur gitu dipasang kayak kabel gitu Mas. Itu kalau screening itu kalau emang ada gangguan Mas, itu bisa diulang usia 1 bulan, 3 bulan harus didapatkan diagnosa, 6 bulan harus diterapi Mas. Lah kita di desa ini Mas belum ada seperti itu. Jadi cuma ada indikasi aja Mas. Kalau memang ibu tadi mungkin sebenarnya mungkin pas waktu melahirkan itu sebenarnya sudah ada seharusnya Mas ya. Ada protap untuk dilakukan tindakan screening Mas. Karena emang bayi beresiko untuk gangguan dengar Mas. Gangguan dengar tadi bicara juga. Karena pasti perkembangan otaknya tidak sesuai dengan anak-anak yang lainnya normal sama berat badannya normal Mas. Apalagi sudah sampai di inkubator juga. Pasti ada pengaruhnya Mas itu. Memang kalau memang Mbak Anastasia tadi kalau bisa sekarang ke dokter THT atau ke dokter anak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biar nanti jelas ini kenapa. Siap. Seperti itu. Ya, kepada sobat Anastasia tadi ya, kalau bisa diperiksakan saja ke dokter THT. Jangan ditangani sendiri dulu. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Dan periksanya juga kalau bisa ke dokter bagus. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Habib Abdurrahman. Assalamualaikum dok. Wah. Assalamualaikum. Nggak apa-apa. Oke, saya mau tanya pertanyaan. Pantangan apa saja untuk anak yang amandel suka kambuh biar tidak kambuh lagi. Terima kasih atas jawabannya. Ya, amandel itu kan bahasa dulu ya Mas. Kalau bahasa medisnya kan tonsil. Tonsil itu kan
Namanya kita ada mas tonsil. Nah, itu kan suatu organ atau kelenjar imun lah mas di tubuh kita, di kanan kiri ya mas, di tenggorok itu, yang kayak pentol kecil lah kalau normal. Jadi itu bisa kambuh-kambuhan kalau memang dia sudah besar mas ya. Atau enggak memang kok sudah besar banget kita melakukan tindakan untuk operasi. Dilihat dulu ada grade-nya mas, ada grade 1, 2, 3, 4. Sudah semakin 4 itu semakin menutupi jalan nafas mas. Berarti dia kayak semakin ada pembekakan gitu ya? Iya betul. Jadi kalau memang ya sama sih mas, kalau karena dia peradangan jadi kurangi makannya yang peradangan, betul. Ya, memicu pada pedas, terus asam gorengan, gitu ya? asam, berminyak. Terus pola makan harus iya, dijaga. pola makan dijaga. Kalau memang perokok, katakanlah dia karena dia sampai sekarang tuh kabjanya itu kan anak kecil ya. Yeah. Tapi sekarang tuh dewasa juga banyak mas. Jadi karena dia merokok, karena dia juga makan minumnya nggak teratur, maksudnya sembarangan lah mas. Yeah. Dia dibatasi itu. Jadi memang kalau memang besar banget kita lebih baik sih kita operasi. Karena itu amandel itu sebenarnya itu kan organ imun mas. Itu akil balik itu sudah fungsinya sudah menurun mas. Jadi sudah nggak berfungsi. Jadi memang makanya saya biasanya kalau ada operasi itu anak kecil kalau memang bisa ditunda sampai 7, 8 tahun atau 10 tahun itu saya tunda mas. Karena itu ada fungsinya memang. Iya. Jadi saya obati dulu, nanti memang 10 tahun kok masih besar atau memang secara teori sih tidak bisa kempes sih mas. Kempes pun mungkin dikit banget ya. Diambil kalau sudah besar tuh nggak bisa. Iya. Berarti memang harus dioperasi ya. Iya, kalau memang sudah besar banget mas ya. Berarti ini nyambung sama pertanyaannya dari Muhammad Muzaki. Apakah semua amandel itu harus dioperasi? Tidak tadi ya? Iya, tidak. Tergantung grade-nya tadi mas. Grade-nya tadi sebesar apa. Kalau misalnya aku masih grade 2 aja lah, kalau nggak mengganggu, istilahnya nggak mengganggu nafas, tidak sering sakit pilek atau batuk pilek, tidak perlu mas, kita beri obat aja. Nah tadi obat yang uniknya tadi, yang infus tadi bisa untuk dikumur juga. Yang NaCl tadi? Iya betul. Boleh dikumur? Boleh dikumur. Itu saya bilang ini murah, nyaman, efektif juga. Bisa meredakan radang. Nah ini edukasi bagus ini dari dokter bagus nih. Buat teman-teman kalau mau menjaga kesehatan hidungnya itu kalau bisa sih rutin melakukan cuci hidung salin. Terus ada juga pertanyaan dari Evita Nurrahmah. Dok, maaf mau tanya, anak saya dulu pas umur 2 tahun 3 kali hidungnya itu kena benturan pertama, kedua nggak apa-apa. Pas yang ketiga hidungnya itu berdarah sampai sekarang kalau kena benturan kecil kadang bercanda gitu hidungnya kepencet aja terus mimisan. Itu gimana ya dokter? Ya, terima kasih. Masih Mbak Vita pertanyaannya. Memang pada anak kecil mas ya, secara teori juga rekan-rekan juga memang penyebab mimisan itu tidak diketahui mas ya. Tapi kalau memang ini ada trauma mas ya, karena trauma sering jatuh itu, jadi pembuluh darah di hidung tuh banyak sekali rekan-rekan mas Dimas itu. Jadi memang kalau dia sering terpapar, sering dipukul lah mas ya, pasti lama-lama juga rentan mas. Jadi rentan, jadi rapuh mas, lama-lama juga disenggol dikit lah istilahnya mimisan. Oh gitu. Jadi itu terus cara mengatasinya gimana dokter? Kalau memang karena biasanya kalau mimisan seperti ini bisa sembuh sendiri sih mas. Maksudnya tidak perlu sampai ya kita ini nyinggung tentang epistaxis lah namanya mimisan. Jadi kita kalau memang penanganannya satu ya Mbak Evita tadi. Evita ya. Tadi pertama dipencet hidungnya, katakanlah hidung kanan nih Mbak. Dipencet gini hidung kanan selama 5-10 menit. Itu 5-10 menit itu karena breathing time, maksudnya waktu pembekuan sama perdarahan manusia itu sekitar 5-10 menit. Memang kok segini sudah dengan duduk gini, jangan sampai gini ya Mbak. Jadi nanti kuatnya masuk ke dalam. Sambil duduk gini dipencet pelan-pelan aja. Memang terus bisa dikompres sama es batu boleh, di luarnya ya Mas, bisa jangan langsung gitu pakai kain gitu. Kalau memang 10 menit berhenti sudah selesai. Kapan kita rujuk ke rumah sakit atau ke IGD katakanlah Mas ya? Kok itu kok masih keluar terus kenceng banget ya, itu baru kita ke IGD. Tapi biasanya kalau hanya terbentur gara-gara trauma itu dipencet gini sudah membaik Mas, sudah berhenti. Oh gitu. Karena 5-10 menit itu. Iya. Emang dari jangan pakai non sewu, jangan pakai daun suruh. Jangan. Ya. Jangan. Itu kalau orang dulu biasanya pakai itu dokter. Iya, jangan. Emang suruh itu memang ada efek antiseptiknya lah. Itu kan kalau ngambil biasa tanpa dicuci, tanpa kita malah masukkan kuman. Kita malah masukkan kuman ya Mas ya. Oh gitu. Iya, makanya
tidak, apalagi kita nggak dicuci dulu kan harus diekstrak dulu kan. Memang ada antiseptiknya sama. Tapi jangan lebih baik dipanjat dulu. Atau kok memang sudah kering, ya pakai cuci hidung lagi enggak apa-apa, Mas. Oh gitu. Tapi ini mohon maaf ya dokter. Ya. Dulu saya juga pernah mimisan waktu kecil terus dikasih sama karena orang dulu ya. Ya. Orang tua masih pakai apa ya? Tradisi lama. Jadi dicarikan daun suruh dibulet-buletin gitu ya? dibikin kayak corong gitu terus dimasukin ke hidung, disuruh hirup, nanti lama-lama itu mampet dokter. Iya. Nah itu juga saya nggak tahu ya, mungkin kan, secara ini nggak boleh tapi kok bisa gitu ya. Itu kan hidung kan Mas ya, ini keluar Mas ya. Itu kan disumpeli apapun tuh mampet Mas. Oke, iya. Iya, ya itu ya kalau dia 10 menit ya sudah pasti mandek diakut ya sudah kering Mas. Oh gitu. Karena kan memang tadi waktu pembekuan sama bleeding time atau waktu pembekuan tuh ya 10 menit itu Mas. Jadi kalau sudah 10 menit ya diambil ya sudah kering dia. Berarti kalau misalkan pun daun suruhnya itu diganti misalkan tisu 5-10 menit pun juga pasti berhenti. Bisa berhenti. Oh iya. Nah, makanya kan emang itu kalau memang mohon maaf kalau nggak ada kelainan pendarahan katakanlah Mas. Iya. Kalau memang murni apa tadi? Murni karena trauma atau mungkin ini ya dalam artian ini yang anaknya ini nggak ada kelainan pembekuan darah, kelainan darah itu Mas. Itu normal pasti berhenti sendiri Mas. Atau nggak ada gangguan yang lain itu pasti berhenti sendiri. Siap. Kalau emang kok banyak baru kita ke IGD gitu Mas. Nanti kita IGD pun kita prinsipnya sama, kita pasang tampon Mas. Apa kita itu? pasang di tampon kayak kasa panjang. Oke. Ya itu pun juga diobservasi. Kalau memang diobservasi dipasangi tampon sampai mampet gitu aja. Kalau memang sehari nggak pingsan enak sudah diambil. Kalau memang kok kayaknya ini berat ya bisa 3 hari kita baru ambil gitu aja Mas. Biasanya sama, ya itu di tamponnya itu di kasanya lah istilahnya. Itu dikasih obat juga. Ada obat untuk menghentikan perdarahan sama untuk antibiotik Mas. Biar nggak lecet gitu loh Mas. Itu kan kering soalnya. Bahan kering dimasukkan ke yang basah harusnya yang setara, jadi diberikan salep antibiotik yang basah biar tidak lecet Mas. Dan itu dipakai terus selama maksimal 3 hari kalau di interior maksudnya di luar. Di luar maksudnya nggak sampai belakang Mas. Kalau di depan toh bisa sampai 3 hari. Tapi kalau bedanya di belakang bisa sampai 5 hari. Tapi 3 hari itu kan nggak setiap waktu kan dok. Maksudnya kalau misalkan kita lagi apa boleh dilepas. Oh enggak, 3 hari itu terusan. Oh terus-terusan. Tapi jarang kok Mas. Biasanya kalau ini cilik tadi beli sebentar aja sudah selesai Mas. Iya. Kalau 3 hari terus pakai ini mau aktivitas kan jadi ribet. Tapi jarang Mas. Seperti itu. Jarang ya. Seperti itu jarang yang menyebabkan apa? Sampai 3 hari itu gitu. Iya. Oke. Ya ini biar nggak kering kita minum dulu dokter. Ini sponsor kita sore hari ini. Enak nih kayaknya. Mimiu Happy Drink. Monggo diminum dulu. Iya. Terima kasih Mas. Harus pelan-pelan. Enak nih, seger. Dan hujan juga kayaknya. Iya. Rasa leci, mantap. Sponsor kita sore hari ini, Mimiu. Oke, lanjut lagi ya dokter. Terkait ini, kayak misalkan ini mungkin pertanyaan-pertanyaan receh lah dokter. Pertanyaan-pertanyaan receh seputar kayak telinga. Misalkan orang itu kadang kalau bahasa Jawa ini biasanya curek. Iya. Nah, itu loh dokter. Nah, orang itu kan biasanya kupingku gatel, akeh curek ya. Akhirnya dibersihkan pakai cotton bud. Iya. Itu sebenarnya secara medis atau secara kedokteran itu boleh nggak sih dokter? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang bagus seperti apa? Jadi Mas, sebenarnya Mas, cotton bud itu ya, itu tidak salah kita Kak, nyalakan saya pabriknya. Itu Mas, cotton bud diaplikasikan itu di area telinga yang kelihatan Mas. Jadi yang kelihatan dari luar Mas, seperti saya katakan di luar aja ya. Di lubangnya. Istilah itu kalau kita menganalogkan seperti rumah Mas ya. Itu hanya di terasnya, nggak boleh sampai masuk ruang tamu Mas. Apalagi dapur gitu ya. Betul. Nggak boleh. Nah, lubang itu masuk dapur, sudah kamar bahkan. Kamarnya orang rumah. Iya. Jadi itu dan normalnya itu namanya seruman Mas ya. Seruman itu namanya kan ada fisiologisnya tuh Mas. Itu bisa untuk zat imun, ada zat untuk membersihkan kuman-kuman. Itu namanya keluar sendiri dengan kita
bergerak mulutnya kita, rahang kita itu nomor keluar dikit-dikit gitu. Oh. Tidak perlu kita usaha keluar. Oh gitu. Kalau kita sering korek-korek malah itu masuk, malah buat radang Mas, tambah numpuk, tambah Cuman salah. kan kadang ya ini saya mewakili pertanyaan banyak orang ini dokter. Kadang kan ada kerasa kayak gatel gitu, pengen pengen digaruk lah, cuman kayak pakai cotton bud. Nah itu gimana ya biar nggak gatel itu gimana dokter? Nah, banyak Mas, gatel itu kan penyebabnya entah itu radang, entah itu alergi, entah itu karena usunya kering atau terlalu panas juga. Makanya kita tahu apa? Kita lihat dulu ini kenapa nih gatalnya. Karena memang kadang-kadang saya juga gatel Mas. Kenapa ya? Mungkin mungkin karena ini cuacanya lagi gak enak atau enggak kita lembab Mas. Itu bisa gatel kan Mas. Ini kan juga di sini kan juga ada kelenjar rambut, kelenjar keringat juga. Itu kalau kita terlalu lembab, aktivitasnya terlalu banyak, ya kita bisa terasa gatel. Yang tadi fungsinya selain kita gizi tetap terus saja kita jangan lupa untuk olahraga dan minum air Mas. Itu yang kita sering lupakan itu dokter. Minum air putih itu yang sering kita lupakan. Berapa? 8 liter per hari dokter ya? Oh kebanyakan. 2 liter lah, 2 liter lah minimal. Tapi ya bisa 3 liter tergantung aktivitas kita lah Mas. 8 liter nanti bocor bisa. Oh iya, ini yang paling penting dokter. Tempat prakteknya dokter Bagus ini di mana? Biar nanti kalau sobat seger ada keluhan terkait seputar THT nanti bisa konsultasi ke dokter. Terima kasih. Ini saya di Puji Tuhan saya ditempatkan di Jombang ini ada 3 rumah sakit Mas swasta ya. Rumah itu satu di Rumah Sakit Pelengkap atau PMC. Alamatnya nggak perlu Mas ya? Nggak perlu. Sudah tahu kan ya? Sudah tahu, kalau sobat seger mungkin sudah tahu lah ya. Rumah Sakit Pelengkap Medical Center. Kedua di Rumah Sakit Mujito Jombang. Ketiga di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Karena memang karena bukan saya kemaruk Mas ya 3. Karena memang jatahnya itu kan 3 ya. 3 dan emang dokternya tuh minimal sekali Mas, cuma 3 itu. Kita kadang-kadang juga di RSK Mojowarno. Maksudnya bukan di sejombang ini. Oh iya benar-benar. Cuma 3 tadi ya. Saya di RSK sendirian, di juga sendirian. Di Pelengkap itu ada dokter Purnani tadi berdua aja sudah. Jadi nggak ada kayak untuk penyakit dalam yang banyak gitu, enggak Mas. Iya. Ada banyak temennya ini saya enggak, ini single fighter gitu. Alhamdulillah. Rumah sakit tuh. Iya. Makanya ya memang harus kayak merintis lah Mas. Enggak apa-apa sih tapi memperkenalkan juga. Bermula tadi yang pengennya masuk di spesialis penyakit dalam tapi enggak masuk, justru malah berkahnya masuk di THT. Menangkap peluang di Jombang yang masih kayak jodoh Mas, sedikit. Ada yang tahu soalnya. Iya, dokter spesialis THT-nya. Siap. Terima kasih dokter obrolan yang sangat menarik sore hari ini. Mungkin ada mungkin pesan-pesan untuk sobat seger untuk biar merawat kesehatan telinga, hidung dan tenggorokannya ini boleh disampaikan dokter. Iya, terima kasih Mas Dimas. Rekan-rekan untuk bidang THT sendiri saya pesannya cuma ada beberapa selain kita jaga kesehatan diri kita secara umum juga kalau yang spesifik dulu Mas ya. Kalau telinga jangan yang paling umum jangan korek-korek. Kemudian kalau hidung kalau bisa cuci hidung rutin Mas. Meskipun tidak sakit juga cuci hidung. Kalau tenggorok tadi kurangi makan yang berminyak, pedas, gorengan dan asam seperti itu. Jadi yang itu saja kalau memang ada keluhan, kalau kita nggak tahu, kalau kita kurang mengerti, jangan mencoba-coba. Karena saya sendiri pun tidak berani juga kalau ada kelainan di bidang organ lain untuk mencoba-coba. Seperti itu juga tetap prokes karena ini masih pandemi. Tetap doa dan semangat. Terima kasih untuk Dokter Bagus atas edukasinya pada sore ini kepada sobat seger. Saya sampaikan terima kasih kepada Dokter Bagus dan kita ketemu lagi nanti di podcast Mas Jo selanjutnya. Kalau kita di seger itu punya salam dokter. Salam seger waras. Oke. 1, 2, 3. Salam seger waras. Terima kasih. Dadah.